Halo semuanya, udah lama nih gue nggak ngerekam gitu. Dan ini adalah spesial. Well, semua episode spesial gitu. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suara gue nggak jelas karena emang gue lagi gak enak badan. Ya, gue lagi sakit. Gue udah nggak ada penyemangat soalnya, jadi gampang sakit. Rentan gitu. Ini gue ngerekam hari Kamis 30 Juni. Cerah banget cuaca pagi ini, cerah banget. Dan gue ngerekam di tempat biasa sepulang kerja karena sayang banget ini vibesnya lagi bagus, aura lagi bagus, suasana lagi bagus, ini dipakai buat ngerekam tuh enak banget, lagi jernih-jernihnya gitu. Kabar dari apa sakit yang kemarin ya bisa dibilang udah mulai pulih, cuma belum sepenuhnya pulih gitu. Itu kayaknya butuh waktu bertahun-tahun sih buat gue pulih total banget gitu. Sekarang ya udah bisa ketawa sih, cuma nggak bisa sekencang dulu. Anyway, gue cuma mau sedikit cerita tentang kehidupan gue gitu. Kan sekarang tanggal 30 Juni, besok udah Juli gitu. Welcome Juli, semoga semua sakit terobati dan segala apa keinginan bisa dikabuli gitu. Kalau udah masuk Juli berarti itu udah mendekati sih, udah enter the apa ya, udah memasuki permulaan akhir tahun. Gimana caranya permulaan akhir tahun? Intinya kita udah setengah jalan lah. Setengah jalan 2022 itu kita lalui. Dan gue sedikit ngerangkum perjalanan gue gitu. Aduh. Seingat gue di awal tahun atau di awal season podcast ini ya, gue lupa gitu. Gue gue bikin janji ya, sebenarnya bukan janji sih, apa semacam pernyataan lah gitu, kalau gua mau usahakan podcast di season 3 ini nggak ada yang namanya curhat, nggak ada yang namanya cerita tentang diri gue sendiri. Gue mau fokus cerita, balik lagi ke format awal. Gue cerita bahas current 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 isu-isu hangat lah, isu terbaru dan opini gue mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan, sedang ramai gitu, atau opini gue tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitu. Itu season 1 gue dulu gitu. Kalau emang kalian baru denger, season 1 gue dulu komentarin hal-hal yang lagi hangat, cuma udah lama-lama enggak. Lama-lama ini jadi saran curhat gue gitu. Dan I don't care. Bodo amat, this is my podcast. Gue bisa ngomong apapun yang gue inginkan gitu. Termasuk melanggar janji, enggak. Lagi pula ini kan janji minor doang kan, enggak ada janji-janji serius. Ini cuma apa tentang gua aja gitu. Emang guanya yang kurang konsisten, dan emang ada beberapa kejadian di tahun ini yang sangat-sangat mengagetkan buat gua pribadi gitu, sampai-sampai gua bingung mau bereaksi apa gitu. Kalau emang boleh cerita, gua mau ngerangkum cerita perjalanan setengah tahun gua. Setengah tahun sudah dilewati, dan menurut gua setengah tahun ini itu parah banget. Maksudnya parah tuh bukan parah bagus, cuma kacau lah, sangat-sangat buruk gitu. Kalau gue kasih nilai ya 4/10 lah gitu, karena hampir nggak ada yang bisa gue petik, hampir nggak ada yang bisa gue dapat gitu. Cuma kenangan sama rasa pahit doang. Kenangan mah pasti semua dapetnya, cuma kalau dipikir-pikir ya dari awal tahun gitu, awal tahun itu gue kuliah kerja di tempat itu intinya gini. Waktu awal-awal tahun ya, saya sekitar Senin lagi, Januari Februari Maret itu gue kena musibah gitu. Gue kena scam di penipuan kerjaan gitu. Dan duit gue ya ya segitu, raib. Sebenarnya nggak raib sih sebenarnya, kalau dijelasin panjang sih, cuma gue tidak mendapatkan apa yang sesuai dijanjikan. Nah itulah bahasa simpel lagi itu. Gue berusaha menghaluskan gitu, karena gue masih sedikit naruh hormat kepada orang yang gue temui waktu itu. Ya gitu. Itu yang pertama. Terus ya gue juga ada teman gue yang minjem duit, tapi sampai sekarang belum balik-balik. Pengen gue ikhlasin, cuma gue masih butuh gitu, karena nominalnya nggak kecil, nominalnya gede. Kalau gue udah bilang nominal gede, itu pasti gede, karena iya kalian tahu gue lah, kalian tahu. Ya nggak semuanya tahu gue, cuma lu tahu gue lah. Kalau yang kenal gue pasti tahu gue ini orangnya nggak pelit-pelit amat kalau soal duit gitu.
Kalau gue udah bilang gede berarti gede banget. This is serious, you know. Ya ampun, pagi-pagi sudah ternodai gitu. Gue paling gak suka suara knalpot berisik gitu loh. Ya gue selalu berdoa sih semoga keturunan gue 7 turunan sampai turunan nanti sampai hari akhir lah gak ada yang knalpot gitu. Gue kutuk nanti kalau misalkan ada yang ngelakuin, karena merugikan orang gitu. Kecuali emang lu profesi pembalap dan emang lu nyalainnya cuma di sirkuit doang lah, ini lu nyalain di pinggir jalan umum gitu, kasihan orang yang keberisikan. Balik lagi ke tadi sampai mana ya, sampai iya ada yang nipu gua gitu, ada yang nipu sama ada yang ngutang ke gua. Permasalahan soal duit tuh, gua bukan sedih sih, kayak semacam kesel gitu, jengkel, bingung, dan somehow gue ngerasa gue tuh sebenarnya bisa ngelawan balik gitu, nyerang balik tuh bisa, cuma gue memilih enggak gitu, lebih memilih nanti aja lah gitu, belum saatnya. Tapi kalau memang ada hal yang bisa disyukuri, itu ya udah pada tahu lah, teman-teman gue pada tahu. Di tahun ini gue dipertemukan sama seseorang yang bisa dibilang orang favorit gue lah, orang terfavorit gue yang gue temuin tahun ini. Dan mungkin dalam waktu yang sebelumnya ya orang terindah sih, setinggi tingginya, seindah indahnya. Gue nggak pernah nyangka sih bisa ketemu dia gitu. Cuma ya itu singkat cerita ya udah nggak ketemu lagi, udah we don't talk anymore gitu. Tapi ya itu sih, itu justru titik happy gue dan juga titik masalah gue di saat yang bersamaan gitu, karena dia mengobati tapi dia juga menyakiti, jadi sama aja. Mending dari awal nggak kenal sama sekali kan. Gak bercanda. Gue sangat menghargai dan sangat senang sama semua kenangan yang sudah diberikan gitu, dan ya gue masih pengen ketemu dia lagi, cuma I don't know, ketemu lagi gak ya? Semoga sih, amin. Terus apa lagi ya, tahun ini soal kerja di tahun ini ya, gue tuh ganti kerjaan 3 kali. Selama setengah tahun ini gue kerja di 3 tempat. Amazing, right? Impresif banget, sangat-sangat mengagetkan, dan gue nggak nyangka aja orang-orang pada nggak servis motor apa ya. Maksud gue juga jarang servis, cuma nggak segitunya. Ya gue jadi selama setengah tahun ini gue kerja di 3 tempat. Keren ya, bukan keren sih, itu mah kayak kurang ajar. Cuma gue punya rencana gitu, dan bukan berarti gue asshole atau orangnya brengsek, enggak, ada rencana lah gitu ya ada sesuatu lah. Nanti gue bisa cerita ini cuma ke teman-teman dekat gue doang gitu. Kerjaan juga ya bisa dibilang gue belum menemukan gitu. Gue waktu itu kerja di suatu tempat yang tahun 2000 ya, yang waktu kerja gue paling lama lah, 2019 ke 2020. Di sana alhamdulillah. Di sana waktu itu yang tempat gue kerja tahun 2019 ke 2020 itu tuh kerjaan gue nggak enak, terus orang-orangnya juga nggak enak, keras, bener-bener suasananya, auranya, vibesnya, tempo kerjanya, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan kerjaan itu nggak ada yang enak. Termasuk teman kerja juga nggak ada yang enak, cuma beberapa doang yang enak gitu teman kerja. Tapi dari soal gaji, uang, keuangan, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah bla bla bla, itu gue nggak ada. Jadi masalah gue waktu itu cuma di kerjaan doang gitu. Which is saat itu gue sangat-sangat marah, sampai lama banget gue marahnya gitu, sampai benar-benar kesel ke beberapa orang yang sangat sulit gue maafin gitu. Karena mereka main ledek-ledekannya bukan ke menurut gue ya, bukan menurut gue, emang mereka ngarahnya ke gue, itu udah melampaui batas gue gitu. Gue sempat beberapa kali marah, sempat beberapa kali snap, bahkan waktu itu gue pernah berantem, real, legit fight, berantem, karena gue bener-bener parah. Mereka udah kelewatan
udah main ledek-ledekan mulut, terus ledek-ledekan apa fisik gitu, dan fisiknya tuh bukan apa bener-bener main tangan, dan ya gue nggak bisa diem gitu kan. Gue menang apa kalah pas berantem, gue nggak bisa cerita. Gue cuma cerita ke temen deket gue doang, apakah gue kalah atau menang ketika berantem waktu itu. Sorry, gue nggak bisa cerita gitu. Dan sekarang tuh kebalikannya, di kerjaan masalah gue sedikit, itu hampir nggak ada, tapi di luar kerjaan masalah gue ada semua, dari keluarga, asmara, pertemanan, ekonomi, kuliah, banyak banget. Sampai-sampai gue bingung apa harus nyelesain dari yang mana gitu. Gue sangat-sangat terpuruk, apa ditambah kemarin aduh kehilangan dia kan, jadi ya bisa dibilang ini salah satu titik terendah gue dalam hidup gitu. Gue nggak tahu bangkitnya kapan gitu. Gue ya gini, bener-bener apa orang yang kacau gitu. Orang-orang kalau ketemu gue juga langsung tahu kok, ya lu kenapa gitu. Gak apa, dari ekspresi gue juga udah kelihatan gitu. Pasti pada nanya gitu. Terus apa lagi, kuliah. Aduh, kuliah itu adalah hal yang sangat-sangat paling gue sesali dan sangat-sangat apa sangat gue sedihin lah gitu, karena emang udah berantakan. Gue bingung, udah gak bisa dibenerin lagi. Kayaknya ada beberapa matkul gue yang ngulang deh, cuma ya semoga nggak ada sih. Soalnya apa ya, di semester ini, di tahun ini ya, itu gue bener-bener kayak kehilangan bensin, kayak kehilangan semangat apa somehow gitu ya, karena satu dua alasan gitu. Gue nggak bisa cerita apa ya, dari emang kayaknya emang guanya yang nggak bisa bagi waktu antara white. Ini emang full salah gue yang nggak bisa bagi waktu antara kehidupan kuliah dan luar kuliah. Jadinya gue tersewa-sewa kuliahnya, berantakan banget, ancur-ancuran dari mulai kuliahnya sampai bayarannya. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya loh. Bahkan waktu gue kerja di PT, aduh sebut lagi, di PT yang gajinya 1,5 1,6, gue masih lancar kuliahnya, terus pembayaran masih lancar somehow. Tapi sekarang malah hancur. Memang yang namanya mental itu bener-bener apa ya, sakit hati, sakit mental itu mempengaruhi performa banget lah gitu. Jadi buat kalian yang misalkan lagi bersedih, lagi galau, lagi down, usahakan sembuhin dulu lah gitu. Jangan dipaksa beraktivitas normal gitu, karena ya nggak akan kuat gitu. Anjir, ini pagi cerah banget, gue kayak berjemur deh. Gue aduh, wait tadi apa lagi ya, kuliah udah, asmara udah, pertemanan ya begitu biasa aja, standar. Podcast kayak gini, podcast juga jadi jarang upload. Dan tapi yang gue syukuri sih apa, sekarang gue waktu udah panjang-panjang, kualitasnya udah lumayan gitu. Terus foto sampulnya ada foto gue gitu. Got it. Apa lagi ya, well ini Juli adalah bulan gue, karena ini adalah hari, di bulan Juli ada hari ulang tahun gue. Jangan lupa ucapannya guys, jangan lupa kado juga. Bercanda. Gue ya lu tau gue lah, gue kan nggak peduli sama apapun kecuali dia. Iya, gue dia nggak pasti nggak bakal ngucapin sih, dia juga nggak tahu ulang tahun gue kapan. Sangat sedikit orang yang tahu tanggal lahir gue kapan gitu, sangat sedikit gitu. Dan gue nggak kaget kalau misalkan gak ada yang tahu, karena ya gue nggak pernah ngasih tahu. Terus apa lagi ya yang mau gue bahas, ya intinya separuh jalan di tahun 2022 ini memberikan gue banyak sekali pengalaman, memberikan gue banyak sekali cerita, hingga pada akhirnya gue banyak mendapat pembelajaran gitu. Sangat-sangat banyak hal yang bisa gue petik, sangat banyak hal yang apa bisa gue ambil gitu. Amanatnya tuh banyak banget. Gue di satu sisi sedih, di satu sisi seneng gitu, banyakan sedihnya gitu. Gue cuma berharap di sisa tahun 2022 ini semuanya berjalan indah, walau sulit. Tapi masa gue nggak boleh berharap gitu. Gue kan gitu ya, orang-orang kok bisa dapat apa yang dia mau, sedangkan gue susah gitu, malah nggak bisa gitu. Orang lain suka sama A dapat A gitu, gue
susah, gue nggak bisa kayak gitu. Orang lain kerja di pengen kerja di A dapat A gitu makanya gue heran ini tuh gue jalanin hidup mode hard gitu ya. Hard sama difficult kayaknya. Bukan tipe easy gitu. Ya well, gue nggak minta dimudahkan sih, gue cuma minta dikuatkan aja gitu. Whatever, apapun yang tidak membunuhmu itu membuatmu lebih kuat gitu. Ya sama kayak kemarin gue tuh kemarin benar-benar hancur bro, benar-benar galau, benar-benar nangis. Cuma sekarang gue nggak tahu kenapa ya masih ngerasa. Gue belum bilang gue kuat, gue nggak bilang gue terlatih patah hati, belum, gue masih rapuh kok. Kan gue udah bilang tadi di awal, gue bakal sembunyi lama ini. Gue bilang gini bersungguh-sungguh, bukan karena gue pengen, emang kenyataannya gitu. Gue pernah sebelumnya pernah gini dan sembunyi lama banget karena kalau gue bilang nanti terlalu lebay dan sudahlah gitu. Oh ya mungkin hal yang bisa gue banggakan di tahun ini ya, akhirnya gue bisa dapat uang 75.000, uang kertas 75.000. Terima kasih banget buat Rizky Wahyu Ramadan, lo emang benar-benar teman gue yang terbaik gitu. Akhirnya gue dapet gitu setelah sekian lama. Walaupun tujuan awal gue dapetin itu tuh tujuan awal gue pengen punya duit itu tuh karena A. Cuma karena sekarang A udah sudah tidak ada lagi. Jadi untuk sementara gue simpan, entah buat apa. Cuma kayaknya sih semiskin-miskinnya gue gak akan gue beliin sih. Ya gue simpan aja, gue selipin di buku tebel tag gitu biar lurus. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Sekian dari gue, dan buat kalian yang sekarang lagi dalam masa sulit, lagi dalam masa sedih, emang berat. Hidup itu yang berat ya. Cuma saran gue, apapun yang terjadi, bertahan aja. Kayak timnas Italia, bertahan aja. Parkir bis aja. Nggak, bercanda. Intinya apapun yang terjadi sekarang dalam diri kalian gitu, masalah ya, bukan seneng ya. Kalau seneng bukan sini, karena emang gue jarang seneng. Entah gue jarang seneng atau gue jarang bersyukur, nggak tahu lah. Cuma buat kalian yang bener-bener lagi sedih, lagi down gitu, tolong percaya kalau kalian nggak sendirian gitu. Carilah pertolongan gitu. Ataupun ini gue serius, ini gue beneran, kalau misalkan ada suatu, cerita ke gue aja nggak apa-apa gitu, pasti gue terima kok. Siapapun pendengar ini, mungkin gue bisa bantu, mungkin ya. Cuma kalau duit kayaknya nggak bisa sih, karena gue juga lagi terseok-seok sekarang, sangat-sangat terseok gitu. Cuma kalau mau minta butuh saran atau butuh at least teman buat denger lah, gue ada kok. Siapapun kalian yang dengerin ini ya, ini janji gue, siapapun itu, sekalipun kalian itu alien gitu, atau beruang kutub atau I don't know, jin. Karena yang dengerin nggak ada, cuma nggak apa-apa sih. Gue emang yang penting bisa diutarakan aja karena segala sesuatu kalau udah diutarakan, come on, itu pasti lebih baik gitu. Dan ya kayak gue ini, gue pulang kerja capek, ngantuk ya ngantuk. Cuma ini lagi cerah banget. Ini kalau kalian bisa ngerasain ini, gue upload pasti. Ini cerah banget, sampai gue kan pakai jaket ya, ini gue pakai kupluk sekarang. Jadi karena silau, emang menyehatkan, cuma silau. Iya, silaunya tuh mantul ke layar HP gue dan nanti kena mata gue, dan itu silau banget. Kayaknya itu aja sih. Jangan lupa kalian gak sendirian gitu. Se-struggle apapun yang kalian hadapi sekarang, tetap bertahan, jangan menyerah gitu. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu. Jangan scroll TikTok terus, jangan scroll Reels terus, jangan buka YouTube terus gitu. Just do it aja gitu. Mulai selesaikan pekerjaan kalian gitu. Ini juga berlaku buat gue juga, karena gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Saking banyaknya masalah, gue bingung. Are you happy? Kalau emang dengan ngelakuin itu lu bahagia, lu bajingan sumpah. Nah, karena bahagia lu merusak orang lain gitu. Pokoknya kacau lah orang-orang yang pakai knalpot.
brong gitu. Merusak vibes kan, gue jadi lupa nih dia mau kuasa apa. Intinya apapun yang sekarang sedang kalian hadapi, masalah apapun yang kalian hadapi sekarang, seberat apapun itu, jangan menyerah, tetap bertahan gitu. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Mulai dari langkah kecil, kayak gue kan sering main TikTok, sering main IG, sering main YouTube gitu. Itu mengganggu gue dalam menyelesaikan masalah-masalah gue gitu. Akhirnya ya dikit-dikit gue kurangin mainnya. Gue nggak berhenti, cuma gue kurangin gitu. Dan dampaknya ada, tugas-tugas gue jadi dikerjain gitu. Yang tadinya nggak dikerjain, tadinya nggak dikerjain gitu. Gue kalau misalkan ketemu sama diri gue di tahun 2019 atau nih di 2021, gue digampar habisan sih, ditoncong mungkin, dibunuh mungkin gue. Karena gue bener-bener menyia-nyiakan kuliah gue. Semuanya berantakan gitu, anjir kata gue. Beda banget gue sama yang sebelumnya gitu, yang bener-bener semangat, bener-bener rela mempertahankan apapun demi kuliah gitu. Bahkan waktu itu gue sampai pengen ya, bener-bener karena kuliah bener-bener duitnya gue nggak ada buat bayaran, gue sampai ada niatan buat jual motor kesayangan gue, motor pertama gue, harta yang pertama gue miliki, motor gue ini hampir loh. Cuma ya nggak jadi, gue akhirnya dapet rezeki gitu. Bener-bener di titik hampir titik putus asa, gue dapet rezeki, alhamdulillah gitu, bisa buat bayar uang kuliah walaupun nggak melunaskan ya, karena utang gue masih banyak sana. Cuma ya lumayan mengurangi gitu. Dan sekarang yang tersisa darimu hanyalah kenangan. Di sanalah kamu berada. Oh, gue sedih banget terus sumpah. Gue masih ya bisa diajak bercanda, cuma nggak gue mungkin nggak bakal ketawa sekencang dulu lagi, mungkin ya. Jadi dimanapun kamu berada, semoga kita bertemu lagi ya. Sekian dari gue. Pesan gue ya, jangan menyerah. Kalau ada apa-apa cerita ke gue aja, oke? See you. Dan semoga sisa waktu tahun 2022 ini indah. Oke.